alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifadah wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita akan membahas tentang syarat salat jamak takhir. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang syarat salat jamak takhir, ini untuk mengingat-ingat materi yang sebelumnya, saya akan bertanya dengan beberapa pertanyaan, tapi tidak perlu untuk membuka buku ya. Tidak perlu untuk membuka buku, ngetes ya, sambil otaknya biar bekerja dulu. Bagaimana hukumnya? Ada orang sholat 4 rakaat, kemudian makmumnya sholat qashar 2 rakaat, bagaimana? Hukumnya bagaimana? Boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Orang yang sholat qashar itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Contoh yang lain lagi. Sholat qashar itu berapa rakaat? 2 ya. Bagaimana kalau ada orang sholat qashar bermakmum kepada orang yang sholat subuh? Bagaimana orang yang sholat qashar bermakmum kepada orang yang sholat subuh? Boleh apa tidak boleh? Kan sama-sama 2. Hah? Kan sama-sama 2. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Walaupun itu nanti bermakmum di detik-detik terakhir, misalnya sebelum salam, itu pun juga tidak boleh kalau memang imamnya adalah imam yang sholatnya sempurna. Imam yang sholatnya sempurna. Sempurna ini bisa jadi imamnya itu adalah penduduk setempat situ, sholatnya sholat biasa, atau memang seorang musafir tapi dia niat sholat biasa, tidak mau jamak, tidak mau qashar. Ini juga sama, bermakmum pada orang yang sholatnya sempurna. Pertanyaan berikutnya tentang sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim, bagaimana orang mau melakukan perjalanan? Perjalanannya mau ke Surabaya, berangkat jam 12:30 siang ya. Sudah masuk waktu duhur apa belum? Masuk. Dia mau melaksanakan sholat jamak takdim, sehingga setelah dia siap-siap, kemudian dia berwudu, dia sholat jamak takdim, digabung antara sholat duhur dan asar. Dia melaksanakan sholat di rumah, biar nanti ketika sudah nyampe tujuan tidak mikir sholat. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Kan masih ada di daerahnya, tidak boleh. Karena apa? Karena itu masih ada di desanya sendiri, tidak keluar dari daerahnya. Karena ada di rumahnya dan masih belum dikatakan musafir. Masih belum dikatakan musafir. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau ada orang sholat jamak takdim dan ini sudah keluar dari batas desanya sendiri, batas kecamatannya sendiri, kemudian dia niat sholat jamak takdim duhur dan asar. Pada saat takbiratul ihram dia lupa untuk niat sholat jamak takdim,
Tapi pada saat tasyahud akhir dia baru ingat kalau dia belum niat jamak takdim. Kemudian dia niat pada saat tahiyat akhir. Boleh apa tidak boleh? Boleh ya? Boleh. Ada yang jawab tidak boleh? Yakin ya? Yakin? Yakin. Kalau contoh yang seperti ini bagaimana? Ada orang niat sholat jamak takdim. Setelah salam dari sholat yang pertama, dia baru ingat ternyata belum niat sholat jamak takdim. Bagaimana yang harus dilakukan? Apakah sholatnya sah atau tidak sah? Tidak sah. Gimana sih? Jadi gini, ada orang sholat jamak takdim ya. Dia sudah sholat duhur dan sudah selesai, sudah salam. Setelah salam dia baru ingat, tadi kok saya lupa belum niat sholat jamak takdim. Bagaimana hukumnya? Tidak sah kalau niat jamak takdim. Tidak sah ya? Iya, tidak sah. Benar? Benar. Tidak sah? Tidak sah. Tidak sah. Kok kayaknya tidak ya kayaknya separuh-separuh jawabnya itu. Sah atau tidak sah? Tidak sah. Tidak sah. Batas akhir itu pokoknya sebelum salam dari sholat yang pertama. Contoh berikutnya. Bagaimana hukumnya? Ini resiko kalau orang yang datangnya agak akhir itu, takutnya keterangannya terpotong-potong. Jadi sebisa mungkin itu jam 6 sudah ada di sini, biar keterangannya tidak separuh-separuh. Pertanyaan berikutnya, bagaimana orang melakukan sholat jamak takdim? Dia sudah sholat duhur, kemudian terasa kayak capek, dia tidur-tiduran sebentar, kurang lebih kira-kira 5 menit itu. Kemudian baru lanjut sholat asar. Hukumnya bagaimana? Tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena kan ukurannya 2 rakaat. Ya, 2 rakaat sholat sunnah ringan. Itu lebih. Ukurannya kenapa? Kan harus mualah Ustaz syaratnya. Syaratnya itu harus mualah, harus Berkesinambungan. tidak ada jeda yang lama, harus lanjut, nggak pakai lama, harus tidak ada jeda yang lama. Dan lama di situ dikatakan oleh para ulama melebihi sholat 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan itu sudah dikatakan lama, bukan lama versi kita. Lama versi kita itu kan kadang bisa sejam 2 jam gitu. Ini lama versi menunggu sholat jamak takdim, dari satu sholat menuju sholat yang berikutnya. Itu lebih dari 2 rakaat ringan itu sudah dikatakan lama. Sekarang kita lanjut pada syarat jamak takhir. Harus konsentrasi. Syarat jamak takhir hanya ada 2. Syarat jamak takhir ada 2. Yang pertama, niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Niat jamak takhir di waktu yang pertama. Dibedakan antara niat jamak takdim dan jamak takhir. Niat jamak takhir itu di waktu yang pertama. Kalau niat jamak takdim di waktu sholat yang pertama. Beda apa enggak? Beda apa enggak? Contohnya gini. Saya mau pergi ke Surabaya. Berangkat setelah jam 11 misalnya. Jam 11. Otomatis nanti waktu duhur saya masih berada di perjalanan. Ya. Bagaimana? Apakah nanti ketika saya sholat jamak takhir
nanti kalau sudah nyampe baru niat atau bagaimana? Niatnya bukan ketika mau sholat jamak takhir, akan tetapi niatnya ketika sudah masuk waktu duhur, misalnya jam 12 duhurnya, maka jam 12 itu saya niat di dalam hati, saya nanti mau niat sholat jamak takhir. Tidak boleh langsung tiba-tiba, misalnya kelewat dari waktu duhur, kemudian masuk waktu asar, oh ini sudah masuk waktu asar, ya sudah kalau gitu mending saya sholat jamak takhir saja. Tidak ada rencana sebelumnya. Niatnya itu harus pada saat masuk waktu yang pertama, kapan saja, dari awal masuk, pertengahan, atau akhir-akhir tidak apa-apa. Yang penting yang paling akhir itu sekiranya waktu itu masih cukup untuk melaksanakan sholat perkiraannya. Misalnya perkiraan melaksanakan sholat butuh waktu 4 menit, maka sebelum masuk waktu asar, 4 menit sebelum masuk waktu asar, itu masih ada kesempatan untuk niat sholat jamak takhir di dalam hati. Nah, ingat ya, niatnya itu cukup di dalam hati, tidak usah usolli karena dia tidak sholat, sholatnya kan nanti. Jamak takhir itu apa? Menggabungkan 2 sholat ditaruh di waktu yang kedua, duhur dan asar. Sholat duhurnya di waktu asar, maghrib dan isya, sholat maghribnya ditaruh di waktu isya. Ini satu paket, tidak boleh dipindah-pindah. Ya duhur sama asar, maghrib sama isya. Tidak boleh misalnya asar sama maghrib digabung, tidak boleh. Itu memang sudah aturannya, duhur sama asar, maghrib sama isya. Subuh ini sendiri, tidak boleh dikosor, tidak boleh dijamak. Walaupun musafir jauhnya sampai ke luar negeri ya tidak boleh. Tidak boleh dikosor, tidak boleh dijamak. Jadi itu batas terakhir pada saat sholat jamak takhir. Niatnya adalah sebelum masuk waktu sholat yang kedua, sekiranya ada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Dan bahkan menurut Ibnu Hajar itu walaupun sekiranya bisa melaksanakan sholat hanya 1 rakaat, itu sudah masih ada kesempatan untuk berniat sholat jamak takhir. Jadi harus niat, seakan-akan kita laporan kepada Allah, ya Allah sekarang saya tidak sholat, nanti saya sholatnya nanti di waktu yang kedua itu. Harus ada laporan. Sebagian orang mungkin ada banyak kesalahan, ya jalan saja, ngobrol, dengarkan musik, lihat apa gitu. Setelah masuk waktu asar, oh tadi kan belum sholat, kita sholat jamak takhir saja. Jadi niatnya kan baru-baru itu. Ketika sudah masuk waktu asar, ini tidak boleh. Orang yang pintar, orang yang paham, seringkali saya itu rombongan dengan yang paham tentang fikih, itu pasti diingatkan. Waktu saya di Yaman misalnya, kadang-kadang liburan kuliah itu kan ada yang ziarah ke mana, ke Nabiullah Hud, ada yang ziarah ke makamnya siapa, dan itu sudah memenuhi syarat berapa kilometer itu, 82 kilometer. Biasanya ketua rombongan itu mengingatkan, sekarang sudah waktu duhur, yang mau niat sholat jamak takhir silahkan niat di dalam hatinya masing-masing. Itu diingatkan seperti itu. Kita pun juga seperti itu, walaupun bukan menjadi ketua rombongan, tapi kalau memang niatnya mereka sholat jamak takhir, harus diingatkan. Biar mereka ingat bahwa saat ini mestinya kita punya kewajiban sholat, tapi kita tunda di waktu yang kedua itu. Jadi kita itu biar tidak kena dosa. Karena kalau nanti kita tidak niat mau menunda sholat itu, maka kita berdosa. Baru nanti ketika praktek sholat jamak takhirnya, dia sebenarnya tidak perlu untuk berniat seperti misalnya saya niat sholat jamak takhir dan seterusnya. Otomatis itu karena diakhirkan, otomatis jadi jamak takhir. Gitu. Kalaupun ini kan juga tidak apa-apa. Misalnya kalau dilafatkan ya, niat sholat jamak takhir misalnya, usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Itu kalau diucapkan niatnya. Tapi kalau tidak pengen ribet, ya gampang niat itu. Pada waktu sholat duhur, saya niat sholat duhur dan asar 4 rakaat
jamak takhir, sudah di dalam hatinya pada saat takbiratul ihram. Itu bebas seperti itu. Jadi gampang. Nanti sholat asarnya bagaimana? Sholat asarnya itu niatnya niat biasa. Sholli fardhul asri arba rakaatin mustaqbil qiblati adaan. Kalau dia jadi makmuman lillahi ta'ala. Kalau sholat sendiri ya adaan lillahi ta'ala. Yang niat itu pada saat sholat yang pertama itu. Sholat jamak takdim juga seperti itu. Sholli fardhu duhri arba rakaatin majmu'an bila asri jam'at takdimin lillahi ta'ala. Itu kalau sholat duhur dan asar. Aku niat sholat duhur dan sholat duhur 4 rakaat digabung dengan sholat asar jamak takdim. Itu kalau diartikan lillahi ta'ala. Tapi kalau udah paham bahasa Arab, nanti tambah mikir, udah jadi sholat-sholat itu. Nggak usah ribet-ribet. Niat itu ada di dalam hati. Saya niat sholat jamak takdim, duhur dan asar digabung menjadi satu lillahi ta'ala, ya sudah selesai itu. Bagaimana kalau digabung sholat jamak dan qashar? Ya gampang. Misalnya sholat duhur kan arba rakaatin ya, sholat duhur 4 rakaat ya. Kalau diniati qashar, usolli fardhu duhri rakaataini. Itu kalau pakai bacaan-bacaan. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa bacaan niat di dalam sholat itu hukumnya tidak wajib. Jadi walaupun tanpa usolli, tapi hatinya sudah niat pada saat takbiratul ihram atau sholat jamak takdim, ini kan waktunya bebas, tidak harus pada saat takbiratul ihram kan. Beda dengan sholat biasa ya. Sholat biasa niatnya harus pada saat takbiratul ihram. Kalau sholat jamak takdim bisa pada saat takbiratul ihram, bisa di tengah-tengah, bisa pokoknya sebelum salam, sebelum selesai, kapan saja boleh. Cukup niat di dalam hati. Tapi kalau sholat biasa ya harus pada saat takbiratul ihram. Jadi niat itu jangan dipahami usolli fardhu duhri arba rakaatin, itu bukan niat. Itu hanya lafadz untuk mengucapkan niat, dan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau menurut misalnya kelompok sebelah itu, kelompok Salafi Wahabi, bahwa mengucapkan niat itu bid'ah. Kita juga tidak mewajibkan kok. Mazhab Syafi'i sendiri mau mengucapkan niat, mau tidak, mau diam saja tetap sama-sama sah. Enggak usah ribut-ribut. Gitu. Itu syarat yang pertama. Niat jamak takhir pada saat kapan? Waktu yang pertama. Kalau tadi sholat jamak takdim, niatnya kapan? Waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir di waktu yang pertama. Jadi dia masih belum sholat. Dia jalan duhur misalnya jam 12. Jam 12 itu dia sudah berniat, saya niat nanti sholatnya saya tunda, saya akhirkan di waktu sholat asar. Itu sudah dikatakan niat. Ini penting ini. Ketika perjalanan harus diingatkan. Saya waktu di Yaman itu sering diingatkan seperti itu. Yang mau sholat jamak takhir atau kadang-kadang ketua rombongan itu langsung memutuskan, nanti kita sholat jamak takhir saja. Karena ini sudah masuk waktu duhur, kita niat semuanya di dalam hati kita bahwa nanti kita sholat jamak takhir. Jadi dikatakan seperti itu. Ini bagian dari mengamalkan ilmu. Jadi niatnya bukan nanti ketika mau sholat, bukan. Paham ya? Bedanya paham? Paham bedanya? Kalau jamak takdim itu di sholat waktu sholat yang pertama. Iya. Nah, kalau jamak takhir di waktu yang pertama. Di waktu yang pertama, sholatnya dihapus. Di waktu yang pertama. Waktu yang pertama ya kalau duhur dan asar berarti duhur. Kalau maghrib dan isya, maghrib. Maghribnya sudah ada semacam punya rencana nanti sholatnya diakhirkan gitu. Kita semacam laporan kepada Allah. Ya Allah, sekarang saya tidak sholat, nanti sholatnya saya akhirkan di waktu isya. Itu loh. Biar Allah itu udah bingung. Ini orang tidak jelas ini mau sholat apa tidak sholat. Ini malaikatnya juga bingung mau nyatet ini. Yang nomor 2, syaratnya adalah
Dawamul udri ila tamami sholati tsaniyati. Seorang musafir tersebut masih dalam keadaan udur sampai sempurnanya melakukan sholat yang kedua. Artinya dari sholat, misalnya contoh sholat duhur dan asar, dari sholat duhur sampai selesai sholat asar dia masih dalam keadaan musafir, masih dalam keadaan musafir. Kalau di tengah-tengah sholat dia berniat untuk mukim di tempat itu, maka sholatnya tidak sah. Berarti sholatnya harus sholat biasa, sholat seperti biasa, tidak sholat jamak takhir, tidak bisa. Atau misalnya sebelum melaksanakan sholat yang kedua, dia sudah sampai di tempatnya, di tempat tujuannya itu, di tempat tinggalnya, otomatis sholat yang pertama itu harus diqadha, dan sholat yang kedua dia sholat biasa, dan mengqadhanya ini tanpa ada dosa, tidak berdosa, karena memang udzur. Paham? Jadi sholat yang pertama dan sholat yang kedua itu masih dalam keadaan udzur. Udzurnya apa? Masih dalam keadaan bepergian. Kalau sebelum selesai sholat yang kedua dia sudah sampai kepada tempat tinggalnya atau niat mukim, maka sholatnya tidak sah. Contohnya gini, ada orang mau ke Surabaya, paling gampang contoh ya Surabaya, karena itu sudah melebihi 82 km. Kemudian ini berangkatnya jam 11 misalnya. Kemudian nyampe Pasuruan, dia awalnya mau niat jamak takhir ya. Awalnya mau niat jamak takhir. Kemudian nyampe Pasuruan, dia sholat duhur. Kemudian setelah sholat duhur, dia itu niat, kok kayaknya di Pasuruan lebih enak ya. Oh, berarti dia niat mau mukim di situ. Maka sholat asarnya nanti ya sholat biasa. Sholatnya sholat biasa, tidak boleh sholat jamak. Berarti otomatis sholat duhurnya qadha. Tadi berhentinya asar, mohon maaf, berhentinya asar bukan duhur, berhentinya asar. Otomatis kan sholat jamak takhir. Tapi karena dia menetap di situ, maka nanti sholatnya yang kedua itu sholat biasa, sedangkan sholat yang pertama sholat qadha. Ada beberapa permasalahan terkait dengan sholat jamak takhir. Bagaimana hukumnya ketika ada orang bepergian, waktu yang pertama dia belum sholat, kemudian setelah itu dia bepergian, apakah boleh untuk menjamak takhir? Contohnya duhur. Duhur itu mestinya dia sudah boleh sholat, tapi dia sengaja tidak sholat ya. Masuk waktu duhur dia mestinya sholat, sudah di rumah, masih belum bepergian. Kemudian dia bepergian dan sengaja tidak sholat, apakah boleh jamak takhir? Boleh apa enggak? Saya berangkat ke Surabaya jam 12:30, sudah duhur kan? Sudah duhur, tapi saya tidak sholat, tapi saya lanjut perjalanan, boleh tidak untuk menjamak takhir? Hah? Boleh, dengan syarat nanti niatnya itu setelah melewati batas daerahnya. Jadi niatnya nanti setelah melewati batas daerahnya. Kenapa tidak di rumah? Kan sudah waktu yang pertama, karena dia masih belum berstatus musafir. Jadi nanti misalnya saya melewati Banyu Glugur, saya nanti niat jamak takhir, sholatnya saya akhirkan di waktu sholat asar. Dan tidak wajib untuk sholat di waktu yang pertama itu. Ya tadi itu pilihan itu, tidak wajib, bisa tidak wajib. Artinya gini,
Kalau saya perjalanan berangkat jam 12:30, itu ada dua pilihan. Bisa jadi saya sholat dulu, otomatis nanti tidak bisa jamak, kan ya? Jamak sama apa? Kan tidak bisa. Atau saya tidak sholat, sengaja tidak sholat, tapi nanti sholatnya ketika sudah nyampe di Surabaya itu sholat jamak takhir, seperti itu. Apa perbedaan sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir? Apa bedanya? Kalau jamak takdim, Ya, niatnya ya. di waktu sholat yang pertama. Waktu sholat takdim sholat niat sholat yang pertama. Kalau jamak takdim, Iya. kalau sudah masuk waktu niat sholat Cari bahasa yang enak dan gampang dipahami. Ini kalau sholat jamak takdim itu niatnya pada saat melakukan sholat yang pertama. Ya, kalau jamak takdim, sholat yang pertama. Kalau duhur dan asar berarti duhur. Maghrib dan isya berarti maghrib. Kalau sholat jamak takhir niatnya pada saat masuk waktu sholat yang pertama. Sampai kapan? Sampai batas yang paling akhir sekiranya dia masih ada kesempatan melaksanakan sholat 1 rakaat. Itu menurut pendapat Ibnu Hajar. Apa perbedaan yang berikutnya? Hah? boleh sholat pada di awal waktu awal sholat dulu baru asar. Kalau takhir itu boleh yang asar dulu baru duhur. Itu namanya tartib. Perbedaan yang berikutnya adalah kalau sholat jamak takdim itu harus sholat yang pertama dulu, tidak boleh ditawar-tawar. Sholat jamak takdim duhur dan asar harus sholat duhur dulu, tidak boleh di rolling sholat asar dulu baru duhur, tidak boleh. Kalau sholat jamak takdim, ya. Kalau sholat jamak takdim ini aturannya paten, tidak boleh dirubah-rubah. Duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kalau sholat jamak takhir itu kalau pakai kata-kata yang lebih simpel, bebas. Boleh sholat yang pertama dulu kemudian sholat yang kedua, atau sholat yang kedua dulu kemudian sholat yang pertama. Akan tetapi yang lebih afdol berurutan. Tapi ini bukan urusan sah dan tidak sah. Ini urusan afdol dan tidak afdol. Itu perbedaan yang kedua. Apa perbedaan yang lain? Perbedaan antara sholat jamak takdim dan jamak takhir. Apa perbedaannya? Bisa dilihat dari keterangan sebelumnya itu. Apa bedanya? Barusan sudah disinggung di awal-awal itu. Kalau niat jamak takdim itu harus di dalam sholat. Kan sudah. Perbedaan yang berikutnya, kalau sholat jamak takdim itu wajib mualah, artinya langsung setelah melaksanakan sholat duhur, tidak pakai lama dia langsung melaksanakan sholat asar. Asar jedanya tidak lebih dari melakukan sholat 2 rakaat ringan. Tapi kalau jamak takhir tidak wajib mualah. Mualahnya hukumnya sunnah. Jadi misalnya orang sholat jamak takhir, berarti sholat duhur di waktu asar ya. Dia sudah sholat duhur, kemudian capek, pengen makan-makan dulu, pengen ngopi-ngopi dulu, pengen tidur-tiduran dulu, baru setelah itu dia sholat asar. Boleh pada boleh? Boleh. Kalau jamak takhir tidak wajib. Berkesinambungannya itu tidak wajib. Tapi bagusnya sunnahnya ya langsung sunnahnya, tapi tidak wajib. Yang tadi sholat jamak takdim wajib, harus nyambung, tidak boleh istirahat dulu.
Apalagi setelah sholat duhur masih lihat acara TV, tidak boleh. Kalau terlalu lama sampai sejam, setengah jam, tidak boleh, karena itu sudah dianggap lama. Paham? Paham bedanya? Ada perbedaan yang keempat. Ada yang keempat. Ini apa perbedaannya antara sholat jamak takdim dengan sholat jamak takhir? Bedanya apa? Bedanya apa? Dilihat dari syarat-syaratnya itu yang mirip-mirip. Bedanya apa? Ini bukan ujian ini. Ini ngetes. Kalau ujian ini tidak lulus ini. Saya dulu waktu kuliah itu ujian semester, pertanyaannya cuma 6 pertanyaan. Dan jawabannya juga tidak begitu banyak, paling 3 baris atau 4 baris gitu. Waktunya 3 jam. Itu pun awal pertama kali saya ikut ujian itu, ini ujian kok sampai waktunya 3 jam ya? Apa tidak terlalu banyak? Ternyata setelah saya alami langsung, ternyata 3 jam itu kurang untuk menjawab 6 pertanyaan itu. Oh, ternyata kurang. Pertanyaannya memang berbobot sekali. Gitu. Kadang-kadang batasan materinya itu luar biasa banyaknya. Saya pernah ujian itu batasan materinya sekitar 600 halaman. Dan itu berbahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia. Jadi pada saat baca itu kan masih butuh mengartikan untuk menerjemahkan sendiri biar paham. 600 halaman. Pertanyaannya cuma kadang 4, kadang 6 gitu. Jawabannya juga tidak begitu banyak sebenarnya. Paling banyak paling 5 baris atau 10 baris gitu. Itu waktu 3 jam itu kurang. Dan ujian di sana itu saya paling srek ya ujian di sana karena benar-benar jujur. Tidak ada dusta di antara kita. Jawabannya murni dari diri sendiri. Tidak ada di sana itu nyontek, itu tidak ada. Karena resikonya besar sekali. Nyontek itu harus langsung di DO, bukan tidak naik semester, tapi langsung DO. Kalau kita sebagai orang Indonesia langsung dipulangkan, tidak terhormat. Tidak ada orang bawa catatan, bawa buku, bawa apa, tidak ada. Tidak ada. Apalagi tanya, nomor ini apa jawabannya? Tidak ada di sana itu, tidak ada. Dan bahkan pernah ada putra dari salah seorang dosen di sana ketahuan nyontek, tidak pandang bulu, langsung dikeluarkan. Bukan tidak lanjut semester berikutnya, tapi langsung berhenti, dikeluarkan dari kampus itu. Benar-benar pelanggaran berat itu. Jadi saking takutnya kita di sana itu, kalau tidak lulus, karena kita itu beasiswa di sana, resikonya besar. Kalau tidak lulus itu nanti didenda. Ada biaya. Kalau misalnya tidak lulus satu mata kuliah itu nanti dendanya kira-kira $100, $125. Itu kira-kira ya 1.500.000 gitu. Satu mata kuliah yang kalau tidak lulus. Jadi di sana itu belajarnya benar-benar luar biasa. Kadang malam itu tidak tidur. Kemana-mana jalan kaki, jalan kemana mau ke warung bawa kitab. Sampai nganti di jeding pun sambil pegang kitab seperti ini. Saking takutnya. Ya kalau cuma 1.500.000. Kalau yang tidak lulus 2 pelajaran berapa itu? Karena kita kan di sana gratis, beasiswa. Jadi nanti kalau tidak lulus itu didenda. Kemudian berada di asrama itu kan kita juga gratis, tidak dipungut biaya apapun, listriknya, mau pakai laptop, mau pakai mesin cuci, mau pakai apa, gratis semua. Tapi kalau nanti tidak lulus, itu seakan-akan dia ngekos di situ. Asramanya bayar. Kemudian makannya kita juga gratis. Tapi kalau tidak lulus, ini juga bayar. Jadi kalau tidak lulus satu mata kuliah saja dan dia harus ngulang 1 semester, minimal harus siap-siap uang 5 jutaan. Untuk bayar mata kuliah yang tidak lulus itu, kalau 1 misalnya. Kemudian bayar dia tinggal di asrama, bayar makan selama 1 semester itu dia ngulang itu.
Ini sangat ketat sekali. Walaupun di sana nilainya itu biasa-biasa, tapi ini puas gitu, karena hasil jerih payah sendiri. Tidak seperti di sebagian daerah di Indonesia atau mungkin kebanyakan. Nilainya bagus-bagus, tapi hasil nyontek semua. Kadang-kadang satu kelas tuh hampir sama semua jawabannya. Ini gimana ini cara nilai gurunya ini? Bingung tuh. Karena dari satu ini nular semuanya. Jadi sama jawabannya. Apa perbedaan yang berikutnya, yang keempat? Itu kalau jamak takdim udurnya itu sampai sempurnanya takbiratul ihram yang pertama sampai takbiratul ihram yang kedua. Sedangkan kalau jamak takhir udurnya itu sampai sempurnanya sholat yang kedua. Ya. Kalau jamak takdim itu udurnya sampai selesai takbiratul ihram dari sholat yang kedua. Kalau jamak takdim, artinya setelah selesai takbiratul ihram yang kedua, sholat yang kedua itu dia masih dalam keadaan musafir. Walaupun di tengah-tengah sholat yang kedua itu dia sudah tidak musafir lagi, maka itu sudah memenuhi syarat, boleh untuk jamak takdim. Berbeda dengan jamak takhir, udurnya itu lebih panjang, ya begitu Pak ini. Kalau jamak takhir udurnya lebih panjang. Selama dia sampai selesai sholat yang kedua dan masih dalam keadaan musafir, maka masih boleh untuk melakukan jamak takhir. Paham enggak? Yang enggak paham tanya. Paham apa enggak? Yang enggak paham tanya. Ada beberapa permasalahan juga. Salah satunya bagaimana kalau kita melakukan perjalanan dan di situ ada dua pilihan, ada jalan yang jauh, ada jalan yang pendek. Kalau jauh kita boleh untuk melaksanakan sholat jamak atau sholat qashar, sedangkan jalan yang pendek tidak boleh untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar karena masih belum memenuhi syarat, yaitu 82 km. Kemudian kita memilih jalan yang lebih jauh. Apakah boleh untuk melaksanakan sholat jamak atau qashar? Ini pertanyaan ini. Misalnya mau ke Surabaya, itu ada dua jalur. Ada jalur pendek, kalau pakai jalur pendek itu kurang dari 82 km. Kalau pakai jalur yang cukup jauh itu lebih dari 82 km. Kemudian kita milih yang jauh itu. Pada saat kita milih yang jauh itu, apakah boleh untuk melaksanakan sholat jamak atau sholat qashar? Boleh. Kenapa kok boleh? Kan sudah memenuhi syarat. Harus dilihat dulu tujuannya. Kalau jalan yang lebih jauh itu karena ada lebih aman, sedangkan jalan yang lebih dekat karena banyak begal misalnya, atau jalannya itu kurang bagus dan khawatir terjadi kecelakaan dan lain sebagainya, maka boleh untuk memilih jalan yang lebih jauh. Tapi kalau tujuannya hanya karena ingin biar bisa mengqashar atau menjamak sholat, sedangkan jalannya sama-sama mulus, sama-sama tidak ada masalahnya, maka pada saat itu tidak boleh untuk mengqashar atau menjamak sholat. Paham? Ada permasalahan lagi. Bagaimana kalau ada orang niat qashar, berarti sholat yang aslinya 4 jadi 2. Tapi di tengah-tengah sholat dia berubah niatnya. Saya kayaknya ini daripada cuma dapat pahala sedikit, mending saya tidak jadi sholat qashar, saya sempurnakan menjadi 4. Bagaimana hukumnya? Boleh. Hukumnya boleh. Jadi nanti dia setelah 2 rakaat ya tetap langsung berdiri, tidak perlu salam karena niatnya dia sholat 4 rakaat.
Ada pertanyaan? Silakan yang mau tanya. Silakan yang mau bertanya. Ya. Batasan 82 km itu ditempuh lewat jalur darat apa kalau misalnya mau keluar pulau naik pesawat. Nah, waktunya kan kalau naik pesawat kan pasti lebih cepat. Tapi ukurannya sudah lebih dari 82 km. Itu masih tetap bisa sholat qashar sama jamak apa? Bisa. Misalnya dari Surabaya ke Jakarta itu kan kira-kira waktunya cuma 1 jam. Tapi sudah sangat lebih sekali, bisa 2 kali sampai 3 kali lipat 82 itu masih tetap boleh. Ukurannya itu ya jalur tempuh itu, bukan ukuran jam. Mau dia pakai perjalanan darat, perjalanan laut, perjalanan angkasa, sama saja, sama-sama boleh ya. Dan tujuannya juga baik. Jadi orang kalau mau ke Jakarta niat mengunjungi saudaranya, berangkat duhur dan nyampe sana juga duhur, dan tujuannya cuma misalnya 2 hari, ya sudah nyampe sana nanti sholat jamak gitu boleh, atau sholat jamak qashar juga boleh, sama-sama boleh. Silakan yang mau tanya yang lain. Jika ada pertanyaan seperti ini, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya seorang yang sholat qashar itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Bagaimana kalau kita ragu-ragu, ini orang ini dia penduduk sini atau bukan, atau dia sholatnya qashar atau bukan, kita kan tidak tahu. Bagaimana? Apakah boleh kita bermakmum pada dalam kondisi seperti itu? Di sini dijawab, ya juzu lil ma'mumi ta'liqu niyatul qasri idza alima annal imama musafirun. Seorang makmum pada kondisi seperti itu boleh menggantungkan niat ketika memang dia tahu bahwa imamnya itu adalah seorang musafir. Maksudnya kalau musafir otomatis dia kan boleh qashar. Kalau dia tahu bahwa imamnya itu adalah penduduk setempat kan tidak boleh qashar, maka tidak boleh menggantungkan. Menggantungkan itu contohnya bagaimana? Nawaitul qashra in qasharul imam awil itmam in atamma. Kita sudah tahu, misalnya kita satu rombongan, kemudian dia sholat menjadi imam, tapi kita masih belum tahu dia nanti sholat 2 apa 4, qashar apa sempurna. Kita masih belum tahu sebagai makmum karena datangnya agak terlambat. Ya, paham ya contohnya ya. Bagaimana sikap kita sebagai makmum? Boleh menggantungkan niat. Menggantungkan niat contohnya seperti ini. Jika dia niat qashar, maka saya pun juga niat qashar. Jika dia niat sholat sempurna, maka saya niat sempurna. Itu seperti itu boleh. Itu seperti itu boleh dengan syarat kita yakin bahwa dia musafir. Ya. Tapi kalau kita ragu-ragu apakah dia musafir, apa dia penduduk setempat, maka tidak boleh untuk menggantungkan niat. Tidak boleh menggantungkan niat, harus diperjelas dulu. Kalau misalnya kita anggap dia musafir, ternyata setelah selesai sholat ternyata dia takmir masjid setempat, maka sholat kita tidak sah. Karena kita berniat kepada orang yang sholatnya sempurna, walaupun itu sama-sama jumlahnya 2 rakaat. Silakan yang mau tanya. Bisa bertanya seputar sholat qashar atau sholat jamak takdim atau sholat jamak takhir atau pertanyaan di luar materi. Jadi kita itu ada pilihan. Bisa sholat qashar saja tanpa menjamak, bisa sholat jamak saja tanpa mengqashar, bisa pilihan yang ketiga jamak plus qashar. Yang paling enak pilihan ketiga itu. Kalau qashar saja, contohnya begini. Nah, perlu untuk konsentrasi nih biar konsentrasinya hilang.
Mau ke Surabaya, saya mau ke Surabaya. Otomatis lebih dari 82 km. Kemudian saya niat mau mengqashar saja. Saya berangkat jam 11. Maka nanti setelah nyampe Pasuruan misalnya jam 2, saya sholat duhur 2 rakaat. Sudah cukup itu. Sholat duhur 2 rakaat. Usolli fardhu duhri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Itu kalau diucapkan, tapi tidak harus diucapkan. Nanti waktu asar saya berhenti lagi. Sholat asar 2 rakaat. Itu kalau milih qashar saja. Ini tapi agak ribet. Harus, apalagi orang musafir itu pengennya tidak banyak berhenti, pengen cepat nyampe. Itu kalau milih qashar saja. Kalau milih jamak saja, ya tadi itu ada 2 pilihan, ada jamak takdim atau jamak takhir. Kalau jamak takdim, ya itu tadi dilakukan di waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takhir dilakukan di waktu sholat yang kedua. Tapi niatnya pada saat masuk waktu sholat yang pertama. Itu. Kalau pilihan yang ketiga jamak plus qashar, ini lebih gampang lagi. Contoh jamak takdim plus qashar. Saya berangkat ke Surabaya jam 12:30. Kemudian saya tidak sholat, boleh-boleh saja. Nanti sampai Pasuruan saya sholat duhur dan asar di jamak takdim plus di qashar. Prakteknya bagaimana? Saya sholat duhur 2 rakaat. Usolli fardhu duhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takhirin qasron. Agak ribet ya kalau pakai niat bahasa Arab ya. Kalau niat pakai hati, saya niat sholat duhur dan asar diringkas menjadi 2 rakaat. Saya niat sholat jam'a takdim lillahi ta'ala. Jadi dia sholat duhur 2 rakaat, setelah itu salam. Kemudian dia sholat asar 2 rakaat dan setelah itu salam. Ini jamak qashar. Kalau jamak saja tanpa qashar ya 4-4. Kalau jamak takdim dilakukan di waktu duhur. Kalau jamak takhir dilakukan di waktu asar gitu contohnya. Paham ya? Tapi paling enak pilihan yang ketiga, jamak plus qashar. Digabung plus diringkas. Kan pengen yang instan-instan. Yang simpel-simpel. Silakan yang mau tanya. Tidak ada pertanyaan? Kita akhiri sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.